sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu Destiani MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, serta teman-teman saya sekalian yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Mutiara Putri Maharani dengan NPM 2513024039. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Sebelum masuk ke materinya, saya ingin bertanya terlebih dahulu nih kepada teman-teman semuanya. Menurut teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan ekosistem? Apakah ekosistem itu hanya tentang lingkungan aja atau ada hubungan lain ya di dalamnya? Nah, di dalam presentasi ini kita akan membahas lebih jelas mengenai pengertian ekosistem, komponen-komponen ekosistem, serta berbagai bentuk hubungan antar makhluk hidup yang terjadi di dalamnya. Nah, selain itu, kita juga akan mengetahui pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem bagi kehidupan. Baik teman-teman semuanya, kita mulai dari yang pertama, yaitu pengertian ekosistem. Nah, ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan komponen yang tak hidup di lingkungan tertentu. Nah, ia membentuk satu kesatuan yang saling memengaruhi dan saling bergantung. Artinya, semua makhluk yang hidup di dunia ini, ia itu nggak bisa hidup sendiri tanpa bantuan apapun. Nah, ekosistem sendiri ini terdapat dua komponen ekosistem, yaitu yang pertama ada komponen biotik, artinya komponen biotik itu komponen yang hidup. Contohnya, kita sebagai manusia dan hewan-hewan yang ada di sekitar kita, lalu ada tumbuh-tumbuhan hingga mikroorganisme kecil lainnya. Lalu yang kedua ada komponen abiotik. Nah, komponen abiotik ini yaitu kebalikannya dari komponen biotik. Tapi komponen abiotik ini sangat penting bagi komponen biotik karena komponen abiotik ini merupakan penopang utama dalam komponen biotik karena contohnya itu seperti air. Air itu yang kita minum, lalu ada udara itu yang atau oksigen untuk kita bernapas, lalu ada cahaya matahari itu proses untuk fotosintesis tumbuhan, dan suhu dan tanah. Lalu dalam ekosistem ada bentuk hubungan makhluk hidup. Yang pertama ada simbiosis, ada predasi, kompetensi, lalu rantai makanan, dan jaring-jaring makanan. Nah, ini akan kita jelaskan satu-satu dalam slide berikutnya. Yang pertama ada simbiosis. Nah, seperti yang kita ketahui ya, pasti teman-teman juga udah pada tahu arti simbiosis itu apa. Pasti udah dipelajarin juga waktu SD, SMP maupun SMA tentang simbiosis. Nah, simbiosis itu dibagi menjadi 3, ada simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan parasitisme. Ini yang pertama ada simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah interaksi yang memberikan keuntungan bagi kedua pihak. Nah, contohnya itu ada hewan lebah dengan bunga. Lebah mencari makanan dalam bunga, yaitu nektar. Dan bunga juga untung karena lebah membantu penyerbukan agar bunga itu berkembang biak. Lalu contoh yang kedua itu ada hubungan antara burung jalak dengan kerbau. Nah, burung jalak itu kan ia mencari makan lewat kulit, mencari makan pada kulit kerbau. Karena di kerbau itu, di kulitnya itu biasanya terdapat kutu-kutu. Nah, burung itu mencari makan pada hewan tersebut dan si kerbau ini merasa untung karena kulitnya bersih dari kutu. Lalu yang kedua ada simbiosis
simbiosis komensalisme. Nah, simbiosis komensalisme itu yang satunya, pihak satunya untung, yang satunya itu nggak untung, tapi dia juga nggak rugi. Nah, contohnya ada tanaman anggrek pada pohon mangga. Kalau tanaman anggrek itu kan biasanya dia tumbuhnya di pohon kan, yang sering kita tahu. Nah, dia itu tempatnya tuh di tinggi-tinggi gitu di pohonnya, karena dia membutuhkan cahaya sinar matahari. Nah, sedangkan si pohon mangga tersebut yang ditumpangi si bunga anggrek, dia tidak merasa untung atau merasa rugi, karena si bunga anggrek ini dia menumpang hidup, tapi dia tidak memakan sari-sari makanan pada pohon tersebut, hingga pohon tersebut juga tidak akan mati. Lalu ada simbiosis parasitisme. Nah, ini simbiosis ini yang nggak banget pokoknya, karena satu pihaknya untung dan satu pihaknya lagi rugi. Contohnya itu tanaman benalu pada pohon mangga lagi. Nah, kalian tahu kan tanaman benalu itu bisa merusak tanaman. Nah, tanaman benalu itu di sini sebagai pihak yang untung. Nah, kenapa dia untung? Karena dia selain mendapatkan tempat tinggal yaitu pada pohon mangga, dia juga memakan sari-sari makanan pada pohon mangga tersebut, sehingga pohon mangga tersebut itu bisa lama-kelamaan tuh dia bisa mati. Nah, itu yang dimaksud dengan simbiosis parasitisme. Ada lagi contohnya yang sering kita rasain deh. Misalnya ada nyamuk. Nah, nyamuk itu kan dia penghisap darah kan. Nah, nyamuk itu dia menghisap darah kita. Itu tuh termasuk simbiosis parasitisme, karena yang nyamuk itu untung karena dia mendapatkan darah, sedangkan kita rugi karena darah kita diserap oleh nyamuk tersebut. Lalu ada predasi dan kompetisi. Nah, predasi itu artinya interaksi langsung antara mangsa dan pemangsa. Nah, peristiwa ini biasanya itu karena adanya kepadatan populasi spesies. Nah, biasanya sebenarnya ini penting kalau untuk menjaga ekosistem, karena bayangin aja kalau misalnya di hutan itu nggak ada yang namanya harimau, nggak ada yang namanya singa. Nah, bisa-bisa di hutan itu kan misalnya ada rusa kan. Rusa itu berkembang biak terus-menerus dan ia juga makan tumbuhan yang ada di hutan tersebut. Hutan tersebut lama-kelamaan tumbuhannya bisa habis dan itu dapat merusak ekosistem. Lalu ada kompetisi. Kompetisi itu artinya persaingan antar organisme karena kesamaan kebutuhan hidup yang terbatas. Nah, kan namanya makhluk hidup pasti butuh air, makanan, tempat tinggal, dan lain-lain. Nah, kompetisi ini ada dua contoh. Misalnya yang pertama tuh ada kompetisi intraspesifik. Intraspesifik ini terjadi biasanya sama spesies yang sama. Contohnya ada singa jantan saling berkelahi karena dia rebutan tempat tinggal. Lalu ada contoh interspesifik. Nah, kalau interspesifik ini hewan yang spesiesnya berbeda. Contohnya hewan yang berebut sisa-sisa makanan dari hewan buruan yang sama di padang rumput. Lalu ada rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Nah, rantai makanan itu merupakan lintasan transfer energi linier dari satu jalur ke produsen primer menuju berbagai tingkatan hingga tingkatan tinggi. Contohnya itu rantai makanan di ekosistem sawah. Kalau di sawah itu kan ada padi. Nah, padi itu dimakan oleh belalang. Lalu belalang dimakan oleh tikus. Dan tikus itu kalau di sawah biasanya ada ular kan. Tikus itu dimakan oleh ular. Lalu ular dimakan oleh burung elang. Nah, burung elang sendiri kalau misalnya mati, dia juga bakalan terurai oleh jamur atau bakteri lainnya.
Lalu ada jaring-jaring makanan. Nah, jaring-jaring makanan ini merupakan gabungan kompleks dari rantai makanan tersebut. Jadi rantai makanan itu yang saling tumpah tindih dalam berhubungan. Artinya misalnya yang tadi di ekosistem sawah itu, ekosistem persawahan itu kan kalau padi itu yang makan nggak cuma belalang kan, bisa jadi padi itu dimakan tikus, lalu ular juga nggak makan tikus doang kan, bisa jadi dia makan katak dan sebagainya. Nah, selanjutnya peran manusia dalam ekosistem. Kita sebagai manusia memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem agar ekosistem itu tetap lestari atau tidak rusak. Contohnya dengan melakukan konservasi lingkungan, terus penanaman pohon, tidak mencemari lingkungan atau membuang limbah sembarangan, itu tuh nggak boleh. Nah, kita harus selalu menjaga kelestarian alam agar ekosistem itu dapat terjaga dengan baik. Teman-teman semuanya, sebagai kesimpulan dari seluruh rangkaian presentasi saya hari ini, bahwa makhluk hidup di dalam suatu ekosistem tidak pernah bisa berdiri sendiri, dan kita sebagai manusia, kita semua berada di dalam satu jaring kehidupan yang sama dan saling bergantung. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus bisa merawat dan menjaga keseimbangan ekosistem di sekitar kita. Demikianlah materi presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya karena apabila terdapat kesalahan kata atau kekurangan selama menyampaikan video karena saya belibet pada presentasi ini. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktu Ibu Destiani MPD serta teman-teman mahasiswa sekalian. Presentasi ini saya